Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Belum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena melalui pembaptisan yang telah kami terima, Engkau telah satukan dengan korban putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, dan Engkau juga telah menyatukan kami dengan gerejamu yang kudus. Semoga iman kami akan karya penyelamatanmu melalui Yesus menuntun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Penjabaran bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Allah sumber keselamatan sejati. Beragama sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Beriman sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Beriman Kristiani. Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Maria teladan hidup beriman. 1. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Pada video sebelumnya kita telah membahas bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, sampai pada bagian C, yaitu beriman sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Sekarang kita akan membahas bagian D, yaitu beriman Kristiani. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Beriman Kristiani. 1. Memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita. Allah Sang Pencipta dan sumber segala kehidupan, Allah yang Maha Agung, berkenan hadir di dunia. Ia menyatukan diri dengan hidup manusia, mengambil rupa seorang manusia, dan ikut merasakan suka duka hidup manusia. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Semua itu terjadi. Sekarang bacalah cerita berikut ini. Beriman Kristiani. Kisah tentang memberi diri. Berabad-abad lampau memerintahlah di Persia seorang raja yang baik dan bijaksana. Ia ingin mengetahui bagaimana rakyatnya hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang ia berpakaian seperti seorang pekerja atau pengemis dan berjalan-jalan ke rumah orang-orang yang melarat hidupnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dikunjungi menaruh curiga bahwa dialah orang yang memerintah mereka. Suatu ketika ia mengunjungi seorang pria yang amat melarat hidupnya dan tinggal di dalam sebuah gua. Ia makan makanan mentah yang dimakan pria itu. Ia berbicara dengan ramah dan menggunakan kata-kata yang membangkitkan kegembiraan dan kegairahan dalam hati pria itu. Kemudian ia meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian ia mengunjungi pria miskin itu lagi dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Aku adalah raja." Alangkah terkejutnya pria miskin itu. Raja berpikir bahwa orang miskin itu pasti akan meminta sesuatu hadiah atau kebaikan hatinya. Tetapi ternyata tidak.
malah berkata, "Yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku dalam gua yang gelap ini, tempat yang kotor. Engkau makan makanan mentah yang kumakan. Engkau membawa sukacita ke dalam hatiku. Kepada orang-orang lain engkau telah memberikan hadiah-hadiah mewah. Kepadaku engkau telah memberi dirimu sendiri." Beriman Kristiani. Makna dari cerita. Dalam cerita tadi, raja telah memberikan dirinya dan hidup bersama dengan rakyatnya yang menderita. Demikian juga Allah yang Maha Tinggi rela hadir ke dunia untuk merasakan suka duka hidup manusia. Puncak pemberian diri Allah adalah putranya Yesus Kristus. Beriman Kristiani. 2. Mendalami ajaran gereja mengenai makna hidup beriman Kristiani menurut dokumen Gaudium et Spes artikel 14 dan kutipan teks kitab suci dari Injil Matius 7 ayat 21-24. Bacalah dengan teliti ajaran gereja dari dokumen Konsili Vatikan II tentang Gaudium et Spes artikel 14 dan Injil Matius pasal 7 ayat 21-24 berikut ini. Beriman Kristiani. Gaudium et Spes artikel 14. Maka terutama kepada umat beriman Katolik, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan ke dalam serikat gereja mereka yang mempunyai roh Kristus, menerima baik seluruh tata susunan gereja serta seluruh upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gereja ini serta persekutuan, tetapi tidak diselamatkan. Orang yang meskipun termasuk anggota gereja namun tidak bertambah dalam cinta kasih, jadi yang dengan badan memang berada dalam persekutuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri, sudah tergabungkan padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Beriman Kristiani. Beriman Kristiani. Orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya
diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Dalam hidup sehari-hari, iman kita pada Allah harus kita wujudkan melalui setiap perkataan dan perbuatan baik kita, agar iman kita berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Beriman Kristiani. Bacaan Alkitab dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 24. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Beriman Kristiani. Dari teks Gaudium et Spes artikel 14 dan Matius 7 ayat 21 sampai 24. 1. Apakah makna hidup beriman Kristiani menurut bacaan tadi? 2. Menurutmu, manakah sebenarnya kekasan iman Kristiani? 3. Apa saja aspek hidup beriman Kristiani yang terungkap dalam teks tersebut? 4. Dari Matius 7 ayat 21 sampai 24, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam mengamalkan iman menurut teks kitab suci tersebut? 5. Iman tidak dapat berkembang begitu saja jika tidak kita perjuangkan dan upayakan. Ingat-ingatlah kembali pengalamanmu dalam memperjuangkan perkembangan imanmu. Siapa orang yang paling berperan dalam perkembangan imanmu, dan mengapa kau anggap demikian? Refleksi. Orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Lantas bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah menjadi seorang Kristiani yang sejati? Refleksi. Apakah iman Kristiani menjadi penuntun langkah hidup kita sehari-hari? Sudahkah hidup kita diwarnai iman Kristiani? Atau hanya sekedar menjadi identitas? Semoga hidup semakin berpadanan dengan kehendak Kristus sendiri. Amin. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami selalu bersandar pada kehendak Putramu, sehingga hidup kami semakin menyerupai hidup Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran menuju hidup abadi bersama dengan Dikau di surga. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau
dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.